Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan pada hari ini ketemu lagi dengan saya, Jaya Inspirasi di Fellowship Askri. Ya, Fellowship Askri ini diadakan di setiap hari Senin sampai Sabtu dan kita harapkan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang sehingga dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita memulai suatu perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat suatu kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur padamu, Engkau libatkan kami untuk melayani-Mu, melayani Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami persiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, dalam kesempatan ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, bahwa kita akan mempelajari ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan ini berkaitan dengan kasus yang sedang dialami oleh saudara kita Muhammad KC. Ya, saya akan tampilkan di sini ya. Nah, ini topik kita, ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus yaitu kasihilah musuhmu. Ya, tidak bisa diganggu gugat bahwa inilah yang menjadi dasar kehidupan orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi filosofi hidup daripada setiap orang yang mengikut Kristus, yaitu mengasihi sesama manusia. Bukan hanya itu saja, tetapi mengasihi musuh sekalipun. Kalau musuh bisa dikasihi, maka semua orang bisa dikasihi. Karena musuh aja bisa dikasihi. Apalagi lain yang merupakan tetangga kita, yang merupakan anggota keluarga kita, yang merupakan anggota gereja, jemaat di mana kita berada, tentu sangat sanggup untuk kita kasihi karena standarnya aja sudah sangat tinggi, yaitu kasihilah musuhmu. Itu ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Dan saya pikir suatu kebenaran itu terbuka untuk diuji, terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dipertanyakan. Kalau dia benar, maka dia harus membuka diri untuk hal itu. Jika ada sesuatu yang dianggap benar tetapi alergi terhadap kritikan, alergi terhadap sanggahan, atau alergi terhadap pertanyaan, maka mereka yang menjadi orang yang menganggap itu suatu kebenaran dan tidak terbuka untuk dipertanyakan kebenarannya, bahkan mereka menjadi marah, anarkis, demo berjilid-jilid. Nah, kebenaran yang dianggap benar itu akan membuat orang semakin meragukannya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kebenaran itu harus terbuka untuk semua orang, orang yang tidak mengakuinya, orang yang mengakuinya, atau siapa saja. Jadi kebenaran itu harus terbuka untuk dipertanyakan. Kebenaran itu harus terbuka untuk diuji. Kebenaran itu harus terbuka untuk disanggah. Nah, suatu kebenaran yang absolut, dia akan berdiri kokoh, dia akan tetap pada pendiriannya, dia akan terus menunjukkan eksistensinya karena dia adalah kebenaran. Ya, kebenaran yang membuat kita marah ketika dipertanyakan, nah itu akan membuat kita menjadi bingung. Tetapi kebenaran yang tidak memberikan suatu pembelaan karena dikritik atau dipertanyakan, karena dia akan berdiri sendiri dan dia tidak terganggu dengan kritikan pertanyaan, nah itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh atau teladan yang sangat mulia mengenai dirinya. Dia kan mengaku bahwa ia adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia mengatakan bahwa ia adalah kebenaran.
Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudari, di saat kebenarannya dipertanyakan, di saat ia dianggap sebagai seorang gila begitu ya, karena dia dianggap gila, mengaku-ngaku diri sebagai Mesias, sebagai Allah. Dia tidak marah, dia tidak menunjukkan eh, kebencian sama sekali kepada orang yang mempertanyakan kebenarannya. Ya, pada saat ia dicaci maki, pada saat ia dianggap sesat, pada saat ia disiksa, pada saat ia diludahi. Wah, saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau saya diludahi ya. Belum sampai ilmunya, belum sampai ke tahap seperti Tuhan Yesus. Muka diludahi, ya mungkin tangan bergerak, ya begitu, nggak bercanda itu ya. Oke, jadi pada saat Tuhan Yesus mengalami semua itu, dia mengaku dirinya sebagai kebenaran, tetapi dia tidak melakukan pembelaan sama sekali. Bahkan di saat ia mati di atas kayu salib, sebelum ia mati, dia bilang begini di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya, teman-teman bisa buka ya. Di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34, dia bilang begini, saya kesulitan untuk share screen karena laptop saya ini kadang-kadang ngehang, jadi loadingnya lama sekali, jadi saya baca saja ya. Saya gunakan HP untuk membacanya. Di dalam Lukas 23 ayat 34, dia bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, luar biasa kan? Ketika kebenarannya dipertanyakan, ketika ia diuji, kebenaran yang ia punya, bahkan dirinya adalah kebenaran, diuji dengan caci maki, diuji dengan penyiksaan yang luar biasa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia bilang begini, ini adalah pengajaran yang luhur, yang mulia, yang sangat dahsyat, yang mungkin saudara tidak temukan di kitab manapun, atau kepada nabi manapun. Dia katakan begini, ampunilah mereka, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, saudara, waktu saya pelajari ini, saya merinding, karena ini adalah suatu standar yang sangat mulia, yang mungkin barangkali kita sebagai pengikut Yesus pun ada tahap-tahap yang harus kita lalui supaya bisa sampai kepada tahap seperti yang diajarkannya ini. Ya, kembali lagi kepada tema kita. Ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Ya. Oke. Memang kasus yang dihadapi oleh saudara kita Muhammad KC ya, kasus yang dihadapi saat ini tentu membuat beliau sangat terpukul dan juga merasa mendapatkan ketidakadilan, diskriminasi ia. Kenapa demikian? Karena di saat saudara-saudari kita di seberang sana menghina kekristenan, melakukan penistaan terhadap kekristenan, ya kita diam dan tidak melakukan sesuatu. Karena memang ajaran kita itu mengajarkan tentang kasih, yang walaupun memang kita harus memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap setiap mereka yang mempertanyakan dan juga bisa menuntut suatu keadilan untuk suatu tindakan yang diskriminasi atau hal yang lain yang kita alami kalau kita menganggap itu tidak adil. Kita bisa pertanyakan atau kita melaporkan hal yang demikian. Tetapi bukan dalam artian kita membenci dan kita tidak suka dengan kritikan atau suatu pertanyaan mengenai iman kita. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa orang Kristen ketika seperti Ustadz Yahya Waloni yang dalam beberapa kali dia menghina Kristen, menganggap bahwa kitab orang Kristen itu kitab palsu, mengatakan bahwa orang Kristen itu Protestan itu prosetan, lalu Katolik itu prosetan, Bible itu palsu, kitab iblis dan lain sebagainya. Lalu ada teman-teman yang memberikan laporan, ya ingin memproses supaya tidak terjadi kegaduhan di antara bangsa ini. Buktinya sampai saat ini kasus itu didiamkan saja dan tidak ada tindak lanjut ya.
tidak ada tindak lanjut. Lalu ada juga yang lain. Banyak sekali sebenarnya dari pihak seberang sana yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Seperti misalnya saya sebut Ustadz Abdul Somad, ya, dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, lalu dia mengolok, dia katakan kepalanya sebelah mana ya? Lalu dia mengolok, haleluya. Nah, ini bisa membuat kita menjadi sakit hati karena dia mengolok, dia memfitnah, lalu dia menista agama kita, tetapi ketika dilaporkan itu selesai dengan tabayun. Tabayun yang tanpa permintaan maaf sama sekali. Dia tidak mau minta maaf karena menganggap bahwa dia mengajar umatnya. Dia menganggap bahwa itu internnya dia. Nah, kalau ini berbicara tentang Muhammad KC, sebenarnya Muhammad KC juga bisa berbicara demikian. Saya berbicara kepada pihak subscriber saya. Kalau begitu, ya, kalau ada orang yang dengar, siapa suruh kamu dengar? Kalau orang lain yang bukan subscriber Muhammad KC, siapa suruh kamu dengar? Jadi ini bisa menjadi persoalan. Jadi istilahnya bahwa udahlah, kalau di seberang sana melakukan penistaan agama dan orang Kristen tidak begitu meresponinya dan biasa saja, menurut saya tidak mempengaruhi kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang dikatakannya bahwa akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran. Tidak mempengaruhi kebenaran itu sendiri. Kalau dia pribadi yang merupakan kebenaran itu sendiri, maka dia harus terbuka kepada kritikan, kepada pertanyaan, kepada caci maki. Dia harus berdiri sendiri menunjukkan eksistensinya karena dia adalah kebenaran. Ya, itu yang perlu dipikirkan atau perlu dicatat ya. Suatu kebenaran tidak akan pernah goyah dengan pertanyaan, kritikan, dan lain sebagainya. Apalagi orang yang menganggap benarnya itu ketika dipertanyakan kebenaran yang dimilikinya menjadi marah, menjadi tidak terkontrol lagi, bahkan bisa anarkis. Nah, ini perlu dipertanyakan kebenaran apa yang begitu? Kebenaran apa yang seperti itu? Ya. Jadi kalau di seberang sana teman-teman kita Muslim melakukan penistaan terhadap agama Kristen lalu tidak ditindaklanjuti, dan sekarang ketika Muhammad KC melakukan pembelaan terhadap imannya, ya, membuka suatu kebenaran, lalu itu dianggap sebagai penyerangan, dianggap itu sebagai penistaan. Nah, ini nggak fair. Ini nggak fair. Karena Muhammad KC mengcounter apa yang disampaikan oleh teman-teman kita Muslim, seperti misalnya Yonatan Nandar yang seringkali dalam beberapa kontennya itu saya pikir itu adalah penistaan. Dia katakan bahwa Yesus menikah, ya, Yesus itu menikah dan itu tanpa data, tanpa ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menunjukkan arah ke sana, tidak ada, ya, kecuali dia punya bukti, ya, dia punya datanya, dia kutip ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan hal yang demikian, ya, it's okay, kita mungkin bisa belajar bersama-sama. Tapi Muhammad KC dengan bukti, dia membuka data, dia membuka ayat-ayatnya, dan itu dianggap sebagai penistaan. Nah, ini nggak fair, nggak adil. Tapi walaupun demikian, kembali lagi kepada ajaran Tuhan Yesus, ya, walaupun kita dihina, difitnah, dicaci maki, dan dinistakan agama atau kepercayaan yang kita punya, ya kita biasa aja, tidak begitu, tidak terpengaruhlah dengan hal yang demikian. Karena Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, seperti topik kita pada saat ini, ya, saya tampilkan di sini. Ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Nah, ini ajaran yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang katanya di kita itu namanya apa namanya, kita sebagai orang yang sesat, orang yang bukan pengikut Tuhan yang benar, ya, Tuhan kita adalah manusia biasa, bukan Tuhan katanya. Kok bisa ya yang dianggap sesat ini memiliki ajaran yang sangat mulia?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kok bisa ya yang dianggap sesat ini memiliki ajaran yang sangat luhur, memiliki standar yang lebih daripada ajaran yang pernah ada di dunia ini. Entah nabi manapun, entah pemimpin agama manapun, Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu dicatat di dalam Matius. Saya buka bagi kita ya. Sorry, saya tidak bisa tampilkan, laptop saya ngehang, tidak bisa share screen. Itu lama, saya pernah coba, kadang bisa kadang enggak. Jadi saya kesulitan untuk hal itu. Saya baca saja. Saudara bisa buka di dalam Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Saya baca bagi kita. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Suatu ajaran yang sangat mulia, ya. Kasihilah musuhmu. Waduh saudara, ini standar sangat luar biasa dan tidak pernah kita temukan di ajaran nabi manapun atau ajaran pemimpin agama manapun, ya, mengenai mengasihi musuh. Jadi teman-teman muslim yang mungkin mendengarkan ini, ya, kami pengikut Yesus, ketika kami melakukan pembelaan terhadap iman dan kepercayaan kami, yang kadangkala itu bersinggungan dengan ayat-ayat yang saudara punya, kami tidak bermaksud untuk melakukan penyerangan atau kebencian terhadap saudara, tetapi kami menjelaskan berdasarkan apa yang teman-teman muslim lakukan, seperti Yonatan Nandar, seperti Yahya Waloni, dan juga beberapa yang lain, Abdul Somad, bahkan Imam Jumbo juga demikian mengatakan, imam besar, ya, kalau Allah melahirkan begitu, ya, lalu siapa bidannya? Oh, itu kan penistaan itu. Ya, tapi kita biasa aja, santai aja, tidak mempengaruhi kebenaran yang kita punya. Itulah ajaran Kristen, biasa saja. Tidak ada anarkis kan? Nggak ada begitu. Tidak ada demo berjilid-jilid, nggak ada. Ya, kita santai aja begitu. Nah, begitu ada pembelaan atau ketika apologet Kristen melakukan pembelaan atau pertanggungjawaban terhadap iman yang diyakininya, nah itu dianggap sebagai penistaan agama. Nah, itu masalahnya. Nah, ada beberapa hal, ada 5 alasan kenapa kita harus mengasihi musuh. Ini penting. Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena standarnya kan mengasihi musuh. Kalau kita bisa musuh kita, maka kita bisa mengasihi siapapun. Karena musuh aja bisa, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya. Walaupun dia dicaci maki, tetapi dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus mengasihi musuh kita. Yaitu yang pertama, karena kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Ya, karena ajaran tentang kekristenan itu, ketika kita dijahati, kita harus membalasnya dengan kebaikan.
Jadi karena itu teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini mari kita berdoa untuk mereka, terlebih kasus yang dialami oleh saudara kita Muhammad KC. Dalam beberapa waktu yang lalu MUI mengecam channelnya Muhammad KC dan juga melaporkannya ke polisi ya. Jadi kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan mengampuni mereka dan membuka mata hati mereka untuk menerima kebenaran. Jadi kita tidak boleh membalas dengan kejahatan ya. Tentu memang sebagai manusia ya, kadang terpancing, tetapi kita harus memiliki standar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih, maka mereka mengetahui bahwa oh, inilah ajaran yang sesungguhnya, inilah yang benar. Ya. Karena bila mana kita membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, hanya akan menghasilkan masalah yang tidak berkesudahan. Dan apa bedanya kita dengan mereka sendiri? Jadi mari kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita doakan mereka. Kenapa demikian? Seperti yang Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka nggak tahu kebenaran itu. Mata hati mereka belum terbuka. Seperti ada selaput yang menutupi mata hati mereka. Jadi mau kita ngomong apapun dianggap salah. Kita mau khotbah seperti apapun, sepanjang selaput hati nurani mereka masih tertutup, mereka belum terbuka, mereka akan menganggap kita sebagai penista terhadap agama mereka. Mereka akan menganggap kita sebagai kafir. Jadi kita doakan supaya selaput mata hati mereka yang tertutup itu, Roh Kudus akan membukakan itu dan menerobos jiwa mereka dengan firman Tuhan yang terus kita sampaikan melalui media sosial seperti yang saat ini. Bagian kita beritakan Injil, bagian dari apa yang kita tidak sanggup lakukan itu karya daripada Roh Kudus untuk menjamah mereka. Lalu berikutnya, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Ya, karena jika kamu atau jika kita mengasihi musuh kita dengan sepenuh hati, itu menandakan kita jauh lebih dewasa daripada mereka. Jauh lebih sempurna dibandingkan dengan mereka. Jadi menunjukkan bahwa kesempurnaan itu dibuktikan dengan ketika seseorang dihina, dicaci maki, seorang yang dewasa rohani ketika mengalami hal yang demikian, dia balas dengan kebaikan. Wah, itu luar biasa. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia tunjukkan kepada orang yang mencaci maki dia, yang menganggap dia sesat, yang mengkritik dia, yang bahkan menganggap dia gila, bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia tetap mengajarkan tentang kasih. Dia tetap melakukan mukjizatnya. Nah, karena itu jangan terganggu juga. Oh, gara-gara itu saya tidak bisa berbuat kebaikan. Oh, jangan. Kita tetap melakukan kebaikan, menunjukkan eksistensi kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Itu dapat dibuktikan dengan perilaku dan tindakan kita. Oh, itu dahsyat teman-teman. Lalu berikutnya, ya, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Nah, kamu akan selalu hidup dalam damai sejahtera ketika kita mengasihi musuh kita. Percayalah, ketika kita bisa mengasihi musuh dengan tulus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Wah, ketika kita mengasihi musuh kita, ada damai dan sukacita. Ya, ada kebahagiaan tersendiri yang timbul di dalam diri kita. Ya, kenapa begitu? Karena dikarenakan kita tidak memiliki rasa benci dan niat untuk membalas dendam kepada siapapun juga. Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Di dalam hidup kita hanya memancarkan kasih. Ya, orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita kasih mereka. Ketika kita mengasihi mereka, terpancar damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Lalu berikutnya, karena waktu saya terbatas, nanti kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Berikutnya, ketika kita mengasihi musuh kita, maka musuh kita akan menjadi sadar, ya,
seperti yang Muhammad KC gaungkan terus ya. Salam sadar katanya begitu ya. Jadi ketika kita mengasihi musuh kita, mereka menjadi sadar, oh rupanya sudah dicaci maki, sudah difitnah, sudah dibenci, sudah dikafir-kafirkan, tapi kok mereka begitu luar biasa ya. Mereka nggak balas, mereka justru melakukan kebaikan, mereka justru mendoakan supaya kita diberkati. Oh, itu bisa membuat mereka sadar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan akhirnya nama Bapa di surga dimuliakan seperti di dalam Matius 5 tadi. Ya, Bapamu dipermuliakan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik. Wah, inilah ajaran yang tidak mungkin kita bisa dapatkan di luar kekristenan. Kasih itu menutupi banyak dosa. Jadi ketika kita mengasihi musuh kita itu akan sadar ketika kita terus melakukan kebaikan kepadanya, dia sadar, oh ini rupanya yang benar. Ya, kita sudah melakukan kejahatan tapi dia terus melakukan kebaikan. Itu bisa membuat dia menjadi sadar bahwa apa yang kita miliki adalah satu kebenaran yang absolut. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Lalu berikutnya yang terakhir, ya, kita akan mendapatkan banyak teman yang tentu bersahabat dengan kita. Ketika kita mengasuh kita mendapatkan banyak teman dan disukai oleh banyak orang. Lalu pasti Tuhan akan dipermuliakan melalui tindakan yang mulia yang kita tunjukkan itu kepada musuh-musuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah ajaran tentang kekristenan. Ya, saya bukan bukan benci kepada teman-teman Muslim, tetapi kadangkala ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita dengan kadangkala bersinggungan dengan kepercayaan mereka, kita pun melakukan hal demikian karena ada penyerangan terlebih dahulu. Jadi kita hanya mengcounter saja. Kita hanya meresponi begitu. Reaksi dari apa yang ada. Dari aksi yang dilakukan oleh teman-teman Muslim. Yahya Waloni, Nandar, Abdul Somad, dan masih ada yang lain. Yang melakukan penistaan sebenarnya terhadap agama Kristen. Dan ketika kita melakukan pembelaan terhadap iman kita dengan menjelaskan yang sesungguhnya, nah kita dianggap sebagai penistaan terhadap agama mereka. Nah, ini nggak adil begitu, ya. Walaupun demikian, kita tetap berdoa untuk mereka, kita tetap mengasihi mereka, kita tidak boleh membenci dan menunjukkan sikap. Karena ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuh. Dan dia sudah menunjukkan kasih bukan hanya berkoar-koar, tetapi dia menunjukkan dengan luar biasa hidupnya. Dia tunjukkan walaupun dicaci, dihina, bahkan mati di atas kayu salib, dia tetap mengasihi. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikap seperti itulah yang harus ada di dalam diri setiap orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Baik, demikianlah suatu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk berdiskusi ya. Saya akan bagikan juga linknya kepada teman-teman yang akan mungkin berdiskusi bersama-sama pada pagi hari ini. Dan di sini juga sudah ada teman-teman kita ya. Saya akan sapa dulu. Ada Pak Hasan. Shalom Pak Hasan. Shalom Pak Pendeta Jaya Inspirasi ya. Luar biasa sharing pagi hari ini. Ya luar biasa ya. Di sini juga sudah ada Pak Murid Kristus. Shalom Pak Murid Kristus. Shalom Pak Jaya Inspirasi dan Hasan Tandri. Oke, di sini juga sudah ada Shalom, Pak Hidayat. Shalom Pak Hidayat. Shalom Pak Hidayat. Gimana sinyalnya Pak? Shalom, selamat pagi. Saya luar biasa Pak Hasan. Murid Kristus. Shalom. Shalom Pak John. Tadi saya kirain lagi ngurusin kereta ya.
Iya. Iya. Pasti. Oke, ada Pak Heri juga nih. Shalom Pak Heri. Pagi. Pak Heri. Selamat pagi. Shalom Pak Pagi. Heri. Semangat pagi, Saya mulai Pak dari Jenderal Heri Kim. Silakan. Saya mulai dari Pak Hasan ya. Silakan Pak Hasan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, memang hari-hari ini kita di apa ya? Di namanya satu hal yang tidak mengenakan gitu ya. Memang ya terutama yang dialami oleh rekan kita Pak Muhammad Kece ya. Beliau dengan sekuat tenaga saya percaya ya, karena beliau sendiri mengalami kebenaran itu yang sesungguhnya. Nah, sehingga yang namanya kalau contohnya lah, setiap kita kalau sudah mengalami sesuatu yang indah, yang kebenaran, pasti dari hati ini berkobar-kobar, pasti kita ingin memberikan supaya orang lain juga bisa mengalami ya. Ini hal yang luar biasa. Biasanya misalnya lah, katakan kita menemukan harta karun yang paling berharga, atau misalnya semacam tambang emas lah ya, satu gunung, katakan itu. Cenderung kita kan nambang sendiri ya. Kalau boleh saya nambang sendiri, saya tidak akan bagikan ke Pak Jaya, ke Pak Jenderal Ikim, ke Pak Murid Kristus dan Pak John. Cenderung begitu. Nah, tapi ini berbeda. Ketika menemukan harta karun yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera, yang kekal abadi gitu ya. Nah, inilah yang dari hati meluap untuk disampaikan. Nah, hal ini juga yang dialami oleh Pak Kace ya. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya adalah supaya orang-orang juga boleh mengalami apa yang seperti beliau alami ya, terutama kehidupan kekal abadi ya. Tapi ya memang ya di dalam hidup ini selalu ada pro kontra ya. Yang bisa menerima dia terima dengan sukacita, yang tidak bisa menerimanya tentu ya dengan respon yang berbeda gitu ya. Jadi ya dalam perkara kebenaran ini, contohlah saya sepakat dan setuju dengan apa yang Pak Jaya tadi sampaikan. Ya memang di pihak kita diserang terus ya. Contohnya misalnya Yesus tidak disalib. Ya gimana Yesus tidak disalib ya? Saya baca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Dan Wahyu dan sampai Kejadian. Nah, di situ di Perjanjian Lama itu sudah menggambarkan tentang yang namanya Yesus akan datang ke dunia ya, sebagai wujud untuk menebus dosa kita manusia, karena kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan ya di Perjanjian Lama. Nah, kemudian penggenapannya di Perjanjian Baru ya, yang lebih dikenal dengan Injil ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kehidupannya Yesus ketika dia disalib ya, kan juga ada ayatnya mengatakan, kalau engkau Tuhan turunlah dari salib. Ya sebenarnya bagi dia simpel sekali, gampang sekali. Apa susahnya sih? Ya hanya ya, saya lupa ada ayatnya itu mengatakan bahwa rencana Tuhan harus digenapkan. Artinya apa? Artinya mati di kayu salib adalah satu keharusan. Karena kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kuncinya justru harus mati di kayu salib. Nah, tapi ada yang kitab-kitab mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Nah, itu sungguh penistaan luar biasa gitu ya. Nah, tapi dari seperti yang tadi Pak Pendeta Jaya sudah paparkan, dari sisi kita tidak pernah merespon hal-hal begitu. Jangankan hanya kita, yang bersangkutan yang namanya Yesus Kristus sendiri tidak pernah merespon. Ya, tidak pernah merespon. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, ya. Kebenaran itu tidak perlu dibela oleh siapapun, apalagi oleh kita manusia. Makanya kita tidak perlu front pembela Kristen, front pembela Yesus, kita tidak perlu itu. Ya, karena Yesus ya dan kebenarannya itu membela diri dia sendiri. Sementara itu aja Pak Pendeta Jaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Hasan, responnya luar biasa. Memang kebenaran nggak bisa tidak terganggu dengan, harusnya demikian, tidak terganggu dengan
kritikan, dengan pertanyaan, dengan ujian atau bahkan mungkin celah begitu ya, dicela. Nah, kalau dia benar, tidak terpengaruh eksistensinya begitu. Sama seperti misalnya 1+1 kebenarannya yaitu 2. Walaupun itu kebenaran yang disepakati begitu ya, sepakati dari awal. Tetapi itulah, walaupun orang bilang 1+1, ada orang bilang 3, ya dia tidak terpengaruh. 2 ya tetap 2, 1+1 ya tetap 2, walaupun dianggap mau 3, mau 4, atau mau disalahkan, dia tidak akan pernah terganggu dengan itu, karena dia memang benar 2 begitu. Jadi demikian juga dengan suatu kebenaran yang kita punya, jangan alergi terhadap kritikan, terhadap pertanyaan atau apalah begitu ya. Kalau dia benar, dia akan terbuka kepada pertanyaan apapun. Ya, kebenaran tidak bisa dikurung. Kebenaran harus terbuka kepada siapa saja, mau orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Terima kasih Pak Hasan. Baik, saya ke Pak. Saya tambah sedikit. Oh, boleh. Ya, kalau kebenaran mesti dibela, ya itu justru pertanyakan, benarkah dia? Kalau benarkah itu benar gitu? Iya kan? Jadi itu. Jadi kalau kebenaran mesti dibela, justru nggak benar, iya kan? Ya kenapa mesti dibela? Karena nggak benar. Nah, ya, kalau benar tidak perlu dibela, karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Setuju Pak. Oke, Pak Hidayat. Shalom Pak Hidayat. Ya, shalom. Selamat pagi Pak Jaya. Luar biasa memang ya. Suaranya seperti ini Pak. Seperti robot Pak. Oh, agak jauh Pak ya. Gimana? Sekarang Jauh. lumayan? Bisa ya? Oke. Bisa. Iya. Ya inilah memang resiko kita mengikuti Tuhan Yesus. Di satu sisi kita punya hak, kita punya kehendak. Tapi di satu sisi kita memang terbentur dengan ajaran kasih, di mana kita memang harus mengampuni siapapun, dengan cara apapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kata Tuhan kita memang wajib mengampuni. Dan pengampunan itu memang sifatnya tanpa syarat. Ini yang tidak mudah Pak Jaya. Dan tidak semua orang berhasil untuk bisa menerapkan ajaran Tuhan yang dahsyat ini, yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya berbahagialah orang yang karena kebenaran dia itu dapat melewati dan menghidupinya. Dia akan berbahagia sekali, akan memiliki kepuasan batin tersendiri. Memang sekali lagi pengampunan tanpa syarat yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak mudah. Inilah bagian dari salib yang harus dipikul bagi orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Berbeda lagi dengan Kristen. Kalau Kristen itu macam-macam. Ada Kristen Natal, Kristen musiman, dan sebagainya. Tapi kalau komitmen kita mengikut Tuhan, apa yang pernah dialami, yang diajarkan oleh Tuhan kira-kira, ya itulah kira-kira yang harus kita jalani. Sehingga seperti Paulus bilang, aku setiap hari membawa kematian, ya, supaya apa yang belum genap dalam Kristus itu digenapkan melalui tubuhku. Ya kira-kira seperti itu Pak Jaya. Memang ya kita hidup di tengah-tengah bangsa seperti pernah dialami oleh Tuhan di eranya orang Farisi, ya para imam-imam kepala, ya jadi memang hak-haknya Tuhan. Ya secara urufiah Tuhan Yesus pun nggak menang akhirnya menghadapi mereka karena memang kasih. Jadi kemenangannya itu justru ada pada kasih tanpa syarat. Sampai-sampai Tuhan Yesus itu berdoa, Tuhan, ya Bapa, maafkanlah, ampunilah mereka-mereka semua, karena sesungguhnya tanpa pengetahuan yang benar, tanpa kesadaran yang baik, tanpa wawasan yang cukup, mereka memperlakukanku seperti ini, tapi ampunilah mereka. Inilah yang harus kita
aplikasikan dalam hidup kita. Sekali lagi walaupun tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita untuk kita memaafkan. Ya memang kita nggak membenarkan tindakan-tindakan teman-teman yang seperti itu. Tapi memang kita harus diperhadapkan dengan ajaran kasih yang pada akhirnya kalau kita hidup di dalam kasih itu, yaitu kita akan mendapat balasan yang setimpal, sorga mulia, senang abadi, sukacita abadi, dan seterusnya. Terima kasih Pak Jaya. Dari saya ini dulu, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Artinya bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sekalipun kepada orang-orang yang memusuhinya, sebenarnya Tuhan Yesus tidak punya musuh ya, tapi orang memusuhinya. Kita juga demikian, kita nggak punya musuh, Ya. tapi kita dimusuhi. Ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita, disitulah akan membawa kemerdekaan kepada orang-orang itu. Ya, akan membawa kemenangan kepada diri kita dan memenangkan mereka yang kita kasih itu. Tepat seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia membawa kemenangan dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus mengalah, ya dia mengalah sebenarnya, bukan dia tidak bisa ya melawan, tapi dia mengalah. Ketika dia mengalah, menunjukkan kasih yang dahsyat itu, dia membawa kemenangan atas dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, itu ajaib luar biasa. Baik, saya ke Pak Murid Kristus. Shalom, ya, Pak Murid Kristus. Shalom. Ya, shalom Pak Jaya. Shalom Pak Hasan, shalom Pak Heri, Andilo, Pak Hidayat ya. Terima kasih waktu dan ruangnya. Ya, tadi bicara soal kebenaran. Namanya juga kebenaran, walaupun diterpa apapun angin, badai, tetap dia itu akan berdiri kokoh. Mungkin sempat terhuyung-huyung, mungkin sempat agak tergeletak. Namun tetap dia itu akan berdiri seiring dengan waktu, akan tetap berdiri sebagai orang yang benar, sesuatu yang benar. Apalagi benar dilandasi oleh kasih, itu sudah tidak ada lagi tandingannya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti di dalam Markus 12 ayat 31b, kasihilah sesamamu manusia, sesamamu bukan hanya teman, saudara, bahkan orang yang mengkhianati kita, orang yang memfitnah, orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang menjahati kita, dan sebagainya ya, itu sesama. Jadi seperti Tuhan juga dasarnya kasih. Jadi kasih yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hidayat, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus itu adalah tanpa syarat, mengampuni, tanpa syarat, tanpa apapun, sebagaimana Tuhan menerima kita. Itulah dasar dari kita ya, selain benar, dilandasi oleh kasih. Waduh, itu benar-benar dari Tuhan itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Tidak ada, dari ujung ke ujung, dari ujung timur sampai ujung barat, tidak ada hukum yang seperti itu. Benar dilandasi oleh kasih. Pengalaman saya, dan juga saya menghimbau lah kepada MUI dan yang lain-lainnya ya. Saya itu sekolah di SD itu SD negeri. Yang namanya dibully itu sudah lazim. Terutama di kafir-kafirin itu sudah lazim. Kemudian sebagai orang Kristen, saya ini tinggal di luar negeri ya, saya tetap melihat apa itu perkembangan di Indonesia. Sebenarnya kalau yang namanya orang Kristen itu di Indonesia itu cinta NKRI, cinta berbangsa, kasihnya itu bersinar, tidak mengganggu pemerintahan, mendukung pemerintahan. Kemudian ya tolonglah MUI dan juga pemerintah harus bersikap bijak di sini. Tertibkan dulu para ustadz-ustadznya, para kiai-kiainya, di mana mereka itu rajin menggali-gali Alkitab,
di mana mereka itu sudah sejak kecil anaknya itu di musola, di mana-mana, di masjid, sering dengar sendiri sering menghujat kekristenan, sering membahas Alkitab ayat di Injil ini diseleweng-selewengkan, kemudian kami itu orang yang tertolak, orang Kristen itu orang kafir, Kristen itu pasti masuk neraka. Pokoknya lazim lah ditoak-toak segala. Ayolah, yang adil, yang bijaksana, tertibkan dulu mereka itu. Melihat ke dalam dulu, jangan buru-buru langsung seperti Pak KC itu, terus yang rekan-rekan yang lainnya ya langsung dituntut, dilaporkan, kemudian dihukum, ayolah yang adil lah dalam bersikap. Ketika orang Kristen itu selalu dibully, tentu wajar kalau orang-orang Kristen sebagian itu memberikan pencerahan, memberikan memberikan satu pencerahan ya, gitu loh. Iya, itu pencerahan gitu loh. Iya, jadi ayolah, mungkin bisa duduk bareng bersama dulu, jangan langsung main hukum, main lapor. Ayo kita bijaksana, ayo kita dewasa lah dalam bersikap. Jangan sampai kita itu sudah kalau pihak Islam ini, Muslim ini sudah lazim untuk membuli, untuk menghina-hina orang Kristen. Ya, sementara orang Kristen ketika memberikan jawab langsung dilaporkan. Nah, ini kan namanya kalau bahasa Jawa ini kan karpe dewe, menangi dewe, ya kan, menangnya sendiri gitu loh. Ayolah ya. Oke, itu dulu ya Pak Jaya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Murid Kristus. Pak Heri, shalom Pak Heri. Shalom Pak Heri. Shalom Pak. Saya boleh dilewatin dulu aja. Nanti kalau siap saya kasih tahu. Oh, dilewati dulu ya? Ya. Lindas nanti Pak. Oke. Iya. Jangan dilindas Pak. Didahului. Iya. Luar biasa. Itulah ya. Iya. Silakan. Lanjut dulu. Gimana? Silakan. Apa putaran kloter kedua, silakan diputar lagi. Ini ada Andilo. Oke, Andi. shalom Pak Andilo. Shalom. Ya. Silakan. Ya. Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi, Amin. ya beginilah saya ini berharap untuk para generasi muda ya, untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Oke lah, kalau yang tua-tua sudah masanya cara berpikirnya ya begitu ya, kita lihat aja. Dan kita boleh melihat untuk bangsa ini ya, ini tidak mengandung suatu agama, suatu ajaran, tapi dalam lingkup nasional ya. Kalau saya berpikir, mari anak-anak muda boleh melihat seolah-olah agama yang lain di luar agama yang selalu melapor ini, bahwa kita ini tidak pemilik NKRI ini, seolah-olah kayak pandangannya begitu. Tapi saya berharap untuk generasi sekarang, harap cerdas lah ya. Boleh kita fanatik dengan agama, tapi fanatiknya itu untuk kebaikan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, di luar dari yang selalu lapor-lapor ini, kayaknya kita ini tidak berhak di negara ini. Dan satu hal buat para pemimpin bangsa ini, ya penegak hukum, aparatur, nyatakanlah, amalkanlah Pancasila itu ya, jangan berpihak ke satu
agama tertentu, seolah-olah kalau apa yang diminta tangkap ini tangkap ini, jadi takut gitu ya. Kok negara bisa takut? Aneh gitu ya kan. Ada apa? Pertanyaannya kan di situ. Kalau keadilan ditegakkan di bangsa ini, saya percaya bangsa ini akan bangsa yang maju kok. Mestinya kan pendidikan itu yang diutamakan. Agama itu pribadi masing-masing, orang tidak rame-rame kok masuk neraka, masuk surga, masing-masing punya pilihan. Kan itu tujuannya. Tapi itulah kasih ya, itulah ajaran yang benar itu selalu ditentang oleh para penghulu di udara itu, para iblis itu. Cuman harapan saya bagi kita semua anak-anak Tuhan, memang itu tantangan kita, yaitu melawan penghulu di udara, bukan melawan roh dan bukan melawan daging dan darah ya. Kita hanya berharap, berdoa supaya Tuhan bangsa ini boleh berjalan. Soalnya kalau kita lihat keadaan Taliban ini suatu sinyal ya, bahwa kemenangan sudah ada terjadi di satu pihak yang merasa dalam satu agama aja bisa begitu. Kita berkaca di situ aja dulu. Jadi buat kita ya anak-anak Tuhan ini salah satu boleh dibilang ujian iman di antara kita semua. Karena kalaupun satu negara itu terlalu nyaman, kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan kita. Jadi kita sering bersandar akan kenyamanan di sekeliling kita. Tapi kalau dalam keadaan gini kita yakin kemanapun kita berada, kalau situasi yang tidak menentu, jadi kita hanya berharap penyertaan Tuhan lah yang ada dalam setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan. Harapan saya untuk para apologet yang ada di Zoom dimanapun, tetap beritakannya kasih Tuhan itu. Karena kasih menutupi segala hal, tidak ada yang menentang itu. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Dari segi apapun ditinjau, ya kan? Jadi sekali lagi saya mohon untuk para generasi bangsa ini, tolong untuk masa depan kalian jangan terlalu membabi buta, membela yang tidak jelas, ya kan? Orang kebenaran diberitakan sesuai dengan apa yang tertulis, kok dibilang menista itu. Coba dulu berpikir para penegak hukum itu bagaimana itu. Wong kita nggak sekolah aja bisa mengerti kok. Hanya karena memenuhi satu kelompok. Kalau ini di bangsa ini diterapkan hukum itu adil bagi semua orang, negara ini akan maju, akan benar-benar Pancasila itu aja ditegakkan, itu baru keadilan. Jadi arti dari Pancasila ini kalau menurut rakyat kecil, menurut saya, kalau hukum itu bertindak adil itu sudah Pancasila itu sudah diamalkan menurut pandangan saya yang tidak sekolah gitu loh. Jadi oke, kita semua berharap apapun yang terjadi Pak Muhammad Kacet Tuhanlah yang menyertai perjalanan hidupnya. Kita berdoa juga untuk bangsa ini, untuk roh Tuhan memimpin bangsa ini, untuk lawatannya supaya bangsa ini boleh maju, boleh damai, boleh tentram. Begitu Pak, untuk semuanya maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Andilo, ya luar biasa sekali. Terima kasih. Pak Heri, shalom. Shalom Pak, shalom. Shalom Pak Dahsyat, Heri. luar biasa, dahsyat, shalom. Apakah kedengaran suara saya, Pak?
Mertu, Ya, Pak, mertu, kedengaran. Pak. Mertu ya, saya coba nyanyi dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, tidak fals ya. Oke, ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, by Pendeta Jaya Inspiration. Wah, dahsyat. Ya itu beda Pak, beda sekali memang. Memang kita hidup di dunia yang benar-benar tidak adil ya. Tidak adilnya kenapa? Ya itu tadi, seolah-olah mengatakan begini bahwa eh, misalkan pihak mereka ya, kami punya hak untuk mengutak-ngatik. Tapi kesimpulan saya begini Pak, kenapa mereka mengutak-ngatik Alkitab, memaksa-maksa cari kebenaran di Alkitab? Ya karena di Al-Quran itu kan banyak kutipan-kutipan di mana itu banyak cerita-cerita apa namanya Alkitab yang ada di sana. Ya kenapa? Karena Islam lahir 500-600 tahun setelah Yesus. Oke? Dan mereka mengaku-ngaku sebagai yang menyempurnakan Alkitab. Taurat, Zabur, dan Injil. Lah mana Injilnya? Kenapa nggak ikuti Injil? Injil ya di kita ini. Cuma mereka selalu berkata, ya karena udah dipalsukan, lah tunjukkan yang asli. Gitu. Nah, kenapa saya begitu percaya Alkitab itu adalah kredibilitas ilahi yang luar biasa? Karena berdasarkan penulisan sampai sekarang berdasarkan kopian, Pak. Manuskrip. Nah, manuskrip itu bukan kadal gurun, tetapi dari yang asli ditulis, dikopi, paste sedemikian rupa. Jadi bukan berdasarkan hafalan-hafalan karena penghafal-penghafal mati satu persatu tinggal berapa orang lalu segera ditulis. Akhirnya harus ada apa namanya tafsiran-tafsir yang lain-lain. Alkitab tidak perlu hadis. Lalu hadis yang cocok dipakai, yang nggak cocok dibuangin dan lain sebagainya. Akhirnya satu dengan yang lain saling bertentangan gitu. Nah, itu yang mau saya ajak memikirkan secara logik juga ya. Nah, cuma masalahnya tidak fair seperti yang Pak Jaya Inspiration tadi katakan, Jaya Inspirasi katakan tadi ya. Sekarang kalian ngutak-ngatik bebas. Lu coba cek di Google, di YouTube, banyak sekali yang. Tapi ketika kami ganti mengoreksi, mereka anti koreksi, anti kritik, ya. Pada akhirnya nanti ketika udah kejepit, akhirnya senggol bacok, lihat hat tuntas, lihat yang lain, akhirnya kalah debat lapor, kalah debat lapor. Karena itu tadi Pak, nggak bisa bicara soal data dan fakta dan anti kritik itu seolah-olah begitu. Tetapi bagaimana Kristen? Kristen luar biasa, kasihlah musuhmu. Dan yang saya tahu ya, yang saya tahu hanya Kristen, Tuhannya Kristen yang berkata, ujilah aku. Ya, tidak ada kata sami'nah wa ta'nah, yaitu memang prinsip yang baik ya. Pokoknya apa yang dikatakan rohaniawan telan mentah-mentah terima saja itu dari Allah pasti. Tapi di Kristen enggak, ujilah segala sesuatu. Maka dari itu jadi pendeta Kristen, pengajar Kristen itu enggak mudah, berat. So itu paling enak di sana, ngaku-ngaku aja mantan pastor, ngaku-ngaku aja sekolah di Roma, Italia, Roma atau biskuit Roma, saya tidak tahu ya. Ngaku-ngaku aja, laku Pak. Gitu. Banyak contoh kan. Nah, cuma masalahnya kita menghadapi ketidakfairan, tidak fair gitu ya. Jadi coba kalau fair, YouTube ini adalah speakers corner-nya kami, gitu. Jadi kalau bisa dengan dalil, silahkan pakai dalil. Itu menarik sekali Pak. Saya mau tambahkan sedikit Pak ya, sedikit ambil waktu sedikit ya. Nah, saya mau menjelaskan tentang Kristen tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan yang membela kami. Iya betul, kebenaran tidak perlu dibela, betul, tapi dalam tanda kutip ya, tidak perlu dibela dengan fisik. Nah ini malah meragukan, kebenaran agama itu meragukan kalau sudah nggak bisa pakai otak, lalu pakai otot. Nah itu meragukan. Nah Kristen nggak boleh pakai otot, harus pakai apa namanya kasih. Beda sekali, beda sekali. Di situ Tuhan bekerja. Tapi bukan berarti diam-diam ya. Ada banyak sekali salah kaprah gereja pada akhirnya bersembunyi di balik kata doa. Padahal mereka tidak ngerti ketakutan sebetulnya. Bahkan ketidaktanggungjawaban. Nah sekarang kita contoh ya, contoh begini. Saya ulang lagi yang kemarin nih. Elsa Van, Tritunggal Nasrani, itu Allah plus Isa plus Maryam. Lalu Tritunggal Katolik, ini Bapa plus Firman plus Roh Kudus. Nah ini apakah cukup didoakan? Tidak, kita perlu menjelaskan. Dan itu hak, itu wajib.
Lah so itu gereja harus ngomong. Kalau nggak ngomong, ya apologis-apologis, YouTuber-YouTuber ini yang ngomong dan itu hak menjawab. Nah, ini masih sopan ini. Oh, yang lain-lain itu kasar sekali. Yesus celana kolor lah, keluar dari vagina lah, toh Yesus disunat lah. Padahal jawabannya gampang. Lah nabimu lahir lewat mana? Lewat batu giok? Kan tidak. Ya, oh Tuhan kok mati? Lah nabimu kan mati juga. Cuma bedanya Yesus Isa entah itu Tuhan atau tidak di matamu, tapi dia bangkit kembali. Ya. Nah, sekarang menghadapi ini, ya kita tentu harus soft way is the best way. Tapi bukan berarti diam-diam saja. Ya, kita harus yang namanya berapologetika, berapologetik. Nah, apologetik itu apa? Nah, tadi Pak Hasan ngomong nggak perlu dibela. Betul, nggak perlu dibela kalau angkat senjata. Itu menunjukkan orang stres. Lapor, stres, nggak punya dalil. Kalau dalil ngawur, nanti kalau udah kejepit senggol bacok gitu. Nah, apologetik. Saya kasih ini dulu ya supaya semua paham. Terminologi dan sejarah singkatnya. Istilah apologetika berasal dari Yunani, apologia yang berarti pembelaan. Salah satu contoh paling terkenal dari penggunaan kata ini dalam literatur Yunani adalah pembelaan atau apologia dari Socrates di pengadilan Athena. Nah, kata apologia juga dipakai dalam Alkitab loh. Sebanyak 8 kali. Ya, Kisah Rasul dan seterusnya. Sedangkan kata kerja apologeomai, membela, itu muncul 10 kali. Lukas dan seterusnya. Termasuk Yesus itu juga berapologia. Masalahnya banyak orang Kristen hanya berhenti hanya mengutip ketika Yesus dilaporkan Kayafas di hadapan Pontius Pilatus, dia diam saja. Itu waktunya diam. Tapi sebelumnya dia juga berapologetika juga. Tanya jawab sejak umur 12 tahun, kemudian dengan Farisi, dengan Saduki, dengan orang-orang ahli Taurat, dia berapologetika loh. Jadi kita itu jangan keliru, ngutipnya jangan satu ayat saja. Bahkan penipu ngomong, kenapa kamu diam saja sembunyi-sembunyi nelusup ketika dimintain untuk pertanggungjawaban. Oh, saya ini ngikut Yesus karena Yesus itu diam saja. Yesus bukan penipu, beda gitu loh. Maling ayam, nah ini atas kamu diadili. Beda ya, jangan salah ngambil ya. Jadi seperti itu, ada apologetikanya. Nah, ada apologeomai, apologetik, apologi sebenarnya banyak orang mengatakan apologet. Yang tepat apalah para apologis orangnya. Jadi terakhir ya Pak ya, apologetik itu pembelaan secara hukum, pribadi maupun doktrinal. Jadi membela, menjelaskan, ya bukan menyerang, beda. Kamu salah, saya jawab, gitu ya. Istilah teknis untuk aktivitas membela iman Kristen. Pada akhirnya dasarnya seperti itu, artinya. Nah, apologetika, apologet, berapologia, kalau apologis itu orangnya, usaha memberi penjelasan maupun jawaban terhadap kritik dan kesalahpahaman pihak luar. Nah, Islam itu kan banyak nyerang kita, mereka tidak berapologetika loh, menyerang maksa-maksa karena di Islam ada cerita-cerita Alkitab, di Alkitab tidak ada cerita-cerita tentang Muhammad. Nah, mereka maksa-maksa memperkosa ayat. Tuh lihat, roh penolong yang lain yaitu Muhammad dari perjanjian lama, pakai bahasa-bahasa asli, pada antara im dan in itu beda. Nah, jadi usaha memberi penjelasan, kita wajib menjelaskannya. Tapi kalau tidak mampu, ya silahkan berkolaborasi dengan yang lain. Yang keempat, secara umum dapat dikatakan bahwa apologet pada zaman ini lebih berhubungan dengan isu keagamaan dan keagamaan. Nah, ini yang sangat-sangat sensitif di Indonesia. Nah, hanya harapan saya di dunia Islam itu gini loh, kalau bicara soal dihina, kami itu kenyangnya minta ampun. Waduh, lebih ngeri lagi sebetulnya, ya. Tapi perlu speaker corner yang bebas, yang tidak ada senggol bacok, tidak ada lapor melapor gitu. Yang lapor-lapor itu pada akhirnya bukan apologetika, tetapi cemenologia. Penutup. Berapologia sudah dimulai oleh para rasul. Ini dorongan motivasi untuk para Kristen ya, juga gereja-gereja. Tetapi sayang, banyak orang pikir dia merasa seorang apologis akhirnya menjadi debater. Tentu orang berapologia
berapologetika itu pasti ketemu akan debat, tapi sebaiknya jangan adu argumentasi saja, tapi dialog. Yang paling aman, yang paling etis di Indonesia ya, di Indonesia yaitu lebih baik dialog. Dialog saling menjelaskan, adu argumentasi, tidak usah simpulkan. Biarlah netizen yang menyimpulkan. Mereka punya otak yang baik kok. Saya yakin kok. Orang Indonesia itu pintar. Nah, beda di Jerman, beda di luar negeri, mau maki-makian boleh dan seterusnya. Teman saya di Jerman mengatakan mau debat hebat. Maki-makian boleh cuma satu yang dilindungi undang-undang. Tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad adalah pedofilia. Nggak boleh. Wah, itu saya acungi jempol. Saya menghargai. Jangan menghina juga. Ya, lebih baik kita jangan menyimpulkan. Oke, penutup. Berapologia sudah dimulai oleh para rasul. Diteruskan diteruskan di sepanjang sejarah gereja. Minta maaf ya, sebentar ya. Maaf. Tidak. Saya lanjutkan. Minta maaf. Baik. Sebagai bagian akhir. Ini penting sekali saya minta ngambil waktu ini karena saat ini lagi sensitif ya di Indonesia sehubungan dengan Muhammad KC. Berapologia itu sudah dimulai oleh para rasul, diteruskan sepanjang sejarah gereja itu orang-orang Kristen sudah berapologia. Tetapi bukan debat, bukan serang-serangan, bukan siapa yang kalah lalu bacok gitu, bukan, atau lapor gitu, tidak. Bapak Gereja memberikan pembelaan terhadap para pengajar sesat maupun pemerintah Romawi yang menganiaya orang Kristen waktu itu. Karena salah tentang ketuhanan Yesus, termasuk tadi ya tadi itu kita harus berapologia loh, harus kita jelaskan. Terima nggak terima, ya udah urusan dia. Tapi Roh Kudus pasti bekerja. Yang ketiga, mereka disebut kaum apologetis. Misalnya Justin Martin, Clement, dan Agustinus. Seperti itu. Oke? Jadi kita harus berapologetika. Tetapi sekali lagi, soft way is the best way. Itu saran saya. Dan juga jangan dengan cara merasa benar, lalu yakin, tidak pakai hikmat, main sikat, main hina-hinaan, itu juga bukan ajaran kita. Tetapi kalau yang merasa terhina, lalu lapor, ya what happened what? Gitu ya. Kita harus fair. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju dengan Ibu Sofiatul ya. Loh, kalau kalian ngotak-ngatik kitab kami, apa hak kalian melarang kami mengotak-ngatik? Tapi kami bukan mengotak-ngatik loh ya, menjelaskan saja. Lah bagaimana? Kalau tidak mau dihina ya jangan menghina. Kalau tidak mau dikritisi jangan mengkritisi. Oke? Kalian maksa-maksa di Alkitab mencari-cari kebenaran. Ya, malum. Karena di kami tidak ada cerita tentang Anda. Jadi seperti itu. Nah bagaimana? Oke, stop. Sepanjang kalian stop, banyak bukti kan? Lihat cari saja. Waduh, jahat sekali mereka itu. Kalau mau sepanjang kalian tidak berhenti, ya kami juga tidak berhenti untuk berapologetika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Heri, luar biasa pemaparan yang sangat baik mengenai apologetika. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri, karena memang semestinya kita harus dapat mempertanggungjawabkan setiap orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman kita. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya memang tidak boleh dengan kekerasan atau anarkis atau menggunakan fisik, tetapi lebih kepada dialog kalau di konteks Indonesia ya. Dan itu juga yang diajarkan sebenarnya di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15 begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, Tuhan di dalam hati kita. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban darimu tentang pengharapan, yaitu tentang apa yang kita percayakan, pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena
fitnahan mereka itu. Jadi ini ajaran yang sangat luar biasa. Bukan berarti kita diam ketika ada orang yang melakukan sesuatu terhadap iman kita, penyerangan terhadap iman kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjawab mereka dan beradu argumentasi itu boleh-boleh saja, tetapi bukan dengan ngotot-ngotot begitu ya. Ya harus dengan kasih, harus dengan sikap yang lemah lembut, penuh dengan hormat dan hati nurani yang bermaksud bukan bersikap jahat kepada orang itu, tetapi lebih kepada karena kita mengasihi yang bersangkutan. Jadi kita perlu bersiap sedia mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara berapologetika. Ya, mempertanggungjawabkan itu. Ketika orang bertanya, masa kita diam? Kita harus menjawabnya. Yesus juga demikian dan para rasul juga demikian. Bapak-bapak gereja, dan semestinya juga di zaman kita, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, ya media sosial kita bisa pakai itu menjadi sarana di dalam mempertanggungjawabkan iman kita ketika orang mempertanyakannya. Terima kasih banyak Pak Heri. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Oh, nggak ada Ibu ya. Bapak-bapak yang lain, silakan. Ya, begini Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Heri. Jadi kita harus ada dialog. Ada dialog, kemudian jangan jangan gontok-gontokan, jangan adu argumentasi, itu bikin ngotot-ngototan ya kurang baik. Karena begini, kalau saya rasa ini ada satu kepanikan, Pak. Kenapa? Dari dulu itu bagaimana leluasanya, bagaimana asiknya membongkar-bongkar Alkitab bagi orang Muslim ya, dengan leluasa, dengan bebasnya, dengan amannya. Nah, ketika kita memasuki zaman keterbukaan begini dan melalui medsos, nah mereka itu panik, ada satu kepanikan. Nah, selama ini yang dibungkus-bungkus, selama ini yang ya maaf ya, notabene dengan bahasa dan tulisan tertentu, kemudian dengan adanya Mbak Google, dengan adanya terjemahan-terjemahan, maka terbuka semua, terkuak semua. Nah, ini efek dari klarifikasi tadi itu. Apa salahnya dengan dalil-dalil seperti Pak Kaci? Oke, Pak Kaci mungkin ya kan mau disingkirkan. Tapi bukankah Pak Kaci yang lain akan bercokolan? Christian Prince dengan tanpa batas, dengan tanpa pagar, dia dengan leluasa, dengan pengetahuannya luar biasa, tetap aja terbuka. Percuma mau membungkam satu mulut, yang lain juga akan membuka dalil-dalil, membuka semua apa yang sudah tertulis di Injil maupun di Al-Quran. Nah, selama ini kan Al-Quran kan ditutup-tutupi dengan bahasa tertentu, dengan tulisan tertentu. Ketika sekarang dibuka, panik mereka gitu loh. Percuma mau membungkam satu orang. Bercokolan Pak, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita akan nggak terima dengan secara ketidakadilan begini. Ya begitu aja dulu Pak Jaya. Oke, terima kasih Pak Murid Kristus. Ada yang mau ditambahkan? Yang lain? Pak Hasan? Saya mau Pak tambahkan Hidayat? sedikit. Boleh? Halo? Ya, Pak Andilo ini ya. Silakan Pak. Iya. Jadi, ya beginilah, kita kemerdekaan bangsa ini sudah 76 tahun ya. Artinya kita sibuk dengan urusan keyakinan agama ini. Ini sangat miris untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Iya yang cerdas yang berpikir para pengambil keputusan di bangsa ini. Coba dulu merenung berpikir. Ya dipisahkan aja ini agama ini dari Menteri agama ini. Ya biar bolehlah buat mereka, nggak usah lah diurus-urusin. Biar masing-masing dirinya sendiri
menganut ajaran mana yang baik, mana yang benar menurut keyakinannya. Jadi kalau begini terus, ya kasihan bangsa ini. Ngurusin itu aja. Kapan belajarnya itu anak didik ini, para generasi ini. Sebentar dia belajar, udah begini di bangsa saya. Kok begini terus, kan gitu. Sangat-sangat miris memang melihat bangsa ini. Kok tidak ada para petinggi-petinggi bangsa ini berpikir cerdas untuk memikirkan ini ya kan, supaya jangan ribut gitu ya. Duduk bareng gitu ya, ngopi gimana ini kan gitu. Karena kalau ini terus menerus ya udah, apa yang terjadi dengan bangsa ini ya begini-gini terus. Jadi kalau masalah kalau Tuhan kita mengajarkan ya tidak perlu dibela seperti yang dikatakan Pak Iki. Iya memang kalau yang benar itu ngapain dibela? Dia akan membela diri sendiri. Orang bisa melihat kok. Jadi ya itulah. Itu kita hanya berharap ya. Kita berdoa aja. Supaya melalui kejadian keterbukaan ini ya supaya bangsa ini dicerahkan. Dan ini memang saya yakin bukan ujuk-ujuk ada begini. Ini memang suatu lawatan untuk bangsa ini untuk mencerdaskan ya. Karena selama ini mereka tidak pernah dengar kalau diterangkan melalui apologet. Jadi sadarlah seperti yang dibilang Pak Kate, mari sadar kita, sadar bembasa khususnya untuk pengamalan Pancasila, terapkanlah Pancasila itu. Udah, itu yang cocok buat bangsa ini. Kalau Pancasila itu diterapkan, yang paling utama hukum itu adil bagi semua orang, itu sudah bangsa ini sudah maju. Oke, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Waktu yang harus memisahkan kita ya. Jadi sebagai closing statement dari saya, apa yang tadi saya katakan bahwa kebenaran itu harus terbuka kepada siapapun, ya harus diuji, itu suatu keharusan. Apa yang dikatakan Pak Heri, yang diajarkan oleh agama Kristen itu perlu diuji, bahkan pendeta sekalipun perlu diuji, bahkan perkataan Tuhan pun, firman-Nya pun perlu diuji. Nah itu luar biasa begitu ya, kebenaran yang tidak mungkin kita temukan di luar sana. Jadi karena itu ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran di atas ajaran yang ada di dunia ini, yang saya sendiri pun tidak pernah temukan di berbagai agama manapun. Saya suka baca buku-buku filsafat, kebenaran yang disampaikan pun tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya kebenaran yang sejati, bahkan dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah pribadi kebenaran itu, makanya dia nggak peduli ketika orang mempertanyakan kebenarannya, yang walaupun penting memberikan argumentasi, menjelaskan ya, menjelaskan tentang maksud kedatangannya, yang ditanyakan orang-orang Farisi mengenai dirinya, dia menjelaskan begitu ya. Dia memberikan sebuah pemahaman yang benar mengenai kedatangannya dan dirinya sendiri. Itu juga perlu kita lakukan di zaman kita saat ini. Bukan kita membenci mereka ketika kita menjelaskan tentang iman kita yang seringkali juga bersinggungan dengan kitab mereka, mau nggak mau, karena cerita-cerita Alkitab kita ada di kitab mereka, mau tidak mau begitu. Nah karena itu saudara-saudari, dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak KC,
Kita dukung beliau di dalam doa supaya Tuhan berikan hikmat dan juga Tuhan lindungi. Harapan kita bersama masalah ini kalau mau diproses, proses juga ulama-ulama yang seringkali melakukan penghinaan terhadap agama Kristen. Mereka-mereka yang menyerang kekristenan secara membabi buta itu perlu diproses. Laporannya sudah masuk kok. Tapi kenapa tidak direspon, kenapa tidak diproses juga? Kalau Pak Muhammad Kc diproses, ya kita suarakan supaya adil. Mereka juga harus diproses. Ya, kita berdoa supaya pemerintah, ya pihak yang berwenang, pihak yang terkait dengan hal ini, Tuhan berikan hikmat dan tidak melakukan suatu tindakan yang salah. Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Lapan kita sudah habis waktunya. Kita akan ya. Saya singkat saja, Pak, karena saya mengambil recordingnya. Oke. Baik. Saudara-saudara, bagian penutup dari saya tentang apologetika, kita semua terpanggil dan wajib untuk menjelaskan, tapi saya tidak merekomendasikan untuk berdebat, dan kita sangat beda tetap dengan hukum kasih, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita berapologetika itu dalam rangka mengasihi mereka semua karena kesalahkaprahan. Apa yang kita jelaskan saat ini sehubungan dengan Pak MKC dan sejenisnya itu sekali lagi bukan membela kalau secara hukum dia salah, bukan di situnya. Tetapi kami juga berteriak, berseru adanya ketidakadilan di negeri ini, gitu loh. Keluar bebas, kenapa kami tidak boleh? Lah sementara mereka jauh lebih banyak kan. Lihat aja jumlah prosentasinya kan mereka mayoritas. Lebih daripada semuanya itu, mari kita lihat yang satu ini, saudara-saudara sekalian, ya. Jangan lupa, suka tidak suka, panggilan kita adalah soft, kasih, Sophie is the best way. Seperti sudah saya jelaskan, bukan berarti dia cuek bebek, diam saja, lalu bersembunyi di balik doa, bersembunyi di balik kasih, tapi tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab apologetika, pemberitaan Injil. Hati-hati soal itu. Tetapi cukup tabur benih Anda dan pakai prinsip 2, yaitu tabur tuai. Kalau Anda tidak bisa menuai, Anda penabur. Jadi ketika ditolak, dihina nggak apa-apa. Yang penting firman udah dengar. Contoh, di fellowship Askri ini selalu ada kadrun yang ngoceh, komen, nggak apa-apa. Mereka masih bebal. Tapi setidak-tidaknya firman udah didengar. Suatu hari ada orang ngomong percaya Yesus, dia percaya. Karena benih yang sudah dia tertanam di hatinya itu udah menguning. Luar biasa ya. Nah, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Santai aja. Nah, orang-orang mau binasa itu ya dianggap kebodohan. Yesus itu dianggap kebodohan, cerita-cerita dianggap kebodohan. Maklumi, di kitab mereka banyak kutipan Alkitab, mereka mau memperkosa Alkitab untuk membenarkan kutipan-kutipan yang salah yang muncul antara abad ke-3 sampai ke-5 itu munculnya bidat Kristen yang banyak dikutip di sana. Ya. Contoh, katanya di kitab yang sama mengatakan Isa disalib, di kitab yang sama mengatakan tidak. Saya sulit percaya untuk hal tersebut, untuk meyakini iman tersebut. Lalu 1 Korintus 1 ayat 18. Maaf itu salah. Pemberitaan adalah kebodohan. Maaf Pak Jaya, tadi disebutkan apa? Pemberitaan beritakanlah Injil. 1 Petrus, Pak. 1 Petrus 3 ayat 15 yang tentang itu ya. Sedialah setiap waktu ya, Pak ya. Tadi yang Bapak sebutkan. Ya, tetap. Ya, 1 Petrus 1. Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Bukan. Siap sedialah pada segala waktu untuk bukan ya? Oh. Maaf, saya salah kutip. Ya. Nah, ini dia. Betul. 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 2.
Untuk kita semua, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita harus ajar itu, entah diterima atau tidak, dengan segala kesabaran. Nah, saat ini untuk para debater-debater Kristen, apologis, stop, berhenti pertentangan intern. Anda merugikan Kristen sendiri. Lawang dengan yang lain kita suruh sabar kok, antar sesama malah saling nyesat-nyesat itu piye toh. Oke. Penutup. Gampang caranya saudara ya. Gampang caranya, benar atau tidak. Terserahlah mereka kotor atau tidak. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Mau bilang kasih lah, rahmatan lil alamin lah, output di luarnya bagaimana? Simple. Ya, jadi saya untuk mempercayai sebuah agama itu benar atau tidak, saya nggak perlu mempelajari jelimet debat-debat tentang kitab sucinya. Cukup lihat aja outputnya. Outputnya ini, ayo Indonesia, Cak Lontong berkata, mikir. Cak Lontong 1 ayat 12. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Pak Heri. Waktunya kita akan masuk di pokok-pokok doa ya. Saya minta nanti Pak, siapa di sini saya coba lihat. Pak Murid Kristus, shalom Pak. Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Ya, Shalom. doa untuk bangsa dan negara Pak ya. Iya. Oke, Pak Hasan, shalom Pak Hasan, masih monitor kah? Siap, silakan. Masih. Oke, untuk pokok doa kedua ya Pak ya. Siap. Lalu Pak Heri, masih ada kah? Hadir. Oke, Pak Heri, pokok doa ketiga sekaligus tutup kita di dalam doa Pak ya. Silakan Pak. Baik. Mulai dari ya. Silakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, sungguh kami bangga mempunyai Bapa Engkau. Sungguh kami bangga menjadi murid-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan, karena kami disebut anak-anak-Mu, karena kami dipimpin oleh Roh-Mu. Dikatakan anak, karena kami berasal daripada Engkau Tuhan, sumber kasih, sumber kebenaran. Dikatakan anak, karena kami mewarisi kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau masih di bumi ini kami ditempatkan sebagai bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami harus sebagai bangsa yang bernegara, kami harus menjunjung tinggi Pancasila, dan kami harus cinta NKRI, dan kami cinta akan pemerintah, dan kami harus tunduk sesuai dengan yang diajarkan oleh Engkau Tuhan, di mana pemerintah itu adalah wakil daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu taat dan setia kepada bangsa dan negara dan pemerintah. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu Tuhan berjalan dari kebenaran ke kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memperlihatkan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang berdasarkan kasih dan kebenaran. Kami berjalan dari timur ke barat, melalang buana tidak menemukan kasih itu Tuhan. Kami tidak ada menemukan damai sejahtera selain di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua anugerah rahmat yang daripada Engkau ini Tuhan. Ini satu kebanggaan kami, satu kemurahan, satu anugerah yang daripada Engkau Tuhan, kami boleh dipilih oleh Engkau Tuhan. Terima kasih semua Tuhan, diberkatilah pemerintah kami Tuhan, dari presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah,
RT RW, diberkatilah mereka, hikmat yang daripada Engkau, wibawa yang daripada Engkau, keadilan Engkau turunkan atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tanah, air tanahnya juga Tuhan, dan juga udaranya Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga di Indonesia tercipta satu kemakmuran Tuhan Yesus yang daripada Engkau. Diberkatilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus ucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Kami ucap syukur, terima kasih buat Bapa kami di sorga yang kami puji, kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu buat setiap kami pada pagi yang indah ini. Kami boleh dibekali oleh kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu. Pada saat ini kami sehati sepakat, kami berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus ya Bapa. Kami tidak inginkan tubuh Kristus terpecah-pecah Tuhan. Meskipun dari latar belakang gereja, berbagai gereja dan juga dengan denominasi yang berbeda-beda dan doktrin-doktrin Tuhan, tapi tolong setiap kami Bapa, kami boleh terfokus hanya pada Engkau Tuhan. Ya, kami berpegang teguh kepada Yesus yang adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dan sepenuhnya berpegang pada Bible-Mu Tuhan Yesus. Hanya yang berpegang pada dua prinsip itulah, itu membuat kami satu iman, satu tujuan. Tolong kami Tuhan, tubuh Kristus yang ada ini boleh melakukan tugasnya, melakukan amanat agung yang sudah Engkau perintahkan ketika Engkau mau naik ke surga ya Bapa. Demikian juga Engkau berkati Tuhan, terobosan-terobosan baru boleh terjadi di masa pandemi ini ya Bapa. Untuk hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada, juga hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan Tuhan. Kondisi saat ini sungguh membawa dampak buat mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu cukup buat mereka Tuhan, dan Engkau selalu menjaga dan memelihara mereka ya Bapa. Engkau kirimkan burung-burung gagak Tuhan untuk mengantarkan segala apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk para Kristuber yang ada di YouTube ini Bapa, biarlah kami melakukannya Tuhan dengan hati yang tulus dan murni, hanya untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, bukan untuk mencari viewer saja ya Bapa. Ampuni Bapa sekiranya hal itu yang kami lakukan, sehingga cara-cara yang tidak berkenan dilakukan demi viewer dan subscriber ya Bapak. Berkati para YouTuber Tuhan secara khusus. Kami berdoa buat saudara kami Pak Muhammad Kace ya Bapak. Kami percaya dia tetap di dalam lindungan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dia boleh terjadi, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan tidak pernah membiarkan dia dan meninggalkan dia Tuhan Yesus. Tuhan tetap berikan kekuatan kepadanya Bapa. Dia sudah menemukan Engkau secara pribadi dan dengan sangat gencar untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, supaya yang hidup di dalam kegelapan boleh kembali kepada pangkuan-Mu. Terima kasih, berkati semua Tuhan, kami semua para Kristuber yang sudah Engkau pakai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. Bapak Sugawi, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Kami bentuk ini karena sebuah keprihatinan di mana kami harus dan wajib untuk bersatu sekalipun tidak sama, tetapi satu iman, satu tujuan. Kiranya ASKRI ini benar-benar membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman intern kami, kekristenan, bagi bangsa dan kemanusiaan. Mohon kasih karunia-Mu. Kami berdoa saat ini khusus untuk orang-orang Islam, orang-orang Muslim di Indonesia secara khusus. Mohon jamahan-Mu supaya mereka semua juga sama-sama belajar bersama kami, menggali kebenaran tanpa emosi, menggunakan otak yang real, bukan menggunakan otot, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih jamaah, kami mengasihi mereka semua Tuhan. Pengajaran-pengajaran mereka yang banyak menyerang kekristenan, di toa-toa masjid bahkan terang-terangan, di YouTube, YouTuber mereka yang mengaku Kristol, tolong Tuhan jamaah,
Tidak masalah buat kami mereka mengaku apa saja, tetapi itu adalah sebuah pintu Roh Kudus menjamah mereka di dalam nama Yesus. Untuk Pak MKC, Engkau berikan kekuatan, senantiasa kami semua tersepakat. Bukan hanya beliau saja, setiap Kristuber Indonesia, semuanya Engkau jamah, karena kami ada di negara yang seakan-akan Tuhan, ketajaman undang-undang itu hanya untuk kami, kaum minoritas secara jumlah. Saat ini biarlah negara benar-benar menegakkan keadilan. Di dalam nama Yesus jamahanmu senantiasa. Terima kasih untuk Pak Jaya Inspirasi, kami semua yang ada, demikian juga di live chat, semua dalam kasih karuniamu, secara khusus untuk channel-channel YouTube Kristen yang menyiarkan bergandeng tangan bersama kami, Engkau berkati senantiasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Karena itu, saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.